Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Enterprise Arsitektur pada hari ini Selasa 3 November 2020. Pada pertemuan kita yang ke-6, kita akan masuk pada pembahasan untuk layer berikutnya di Enterprise Arsitektur. Sekedar refresh, jika di minggu lalu kita membahas tentang bisnis arsitektur sebagai singkatan pertama yakni B ya. Semoga tidak pernah lupa bahwa EA terdiri dari B, D, A, dan T. Maka minggu lalu kita sudah selesai membahas tentang B atau bisnis arsitektur. Hari ini kita masuk pada D, yakni data arsitektur. Jika kita bicara tentang data, maka akan ada banyak sekali yang perlu kita kembali ingat dan pelajari ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara data, sebagaimana saya sampaikan di awal, mata kuliah EA itu sebenarnya rangkuman dari mata kuliah sebelumnya. Kita tahu bersama bahwa Anda sudah ngambil mulai dari desain database, kemudian apalagi database lanjut gitu ya. Jadi sudah banyak sebenarnya Anda belajar tentang data. Tetapi di mata kuliah kita ini, apa-apa yang Anda pelajari di mata kuliah database tersebut akan kita dudukkan konsepnya dan kita coba implementasikan ke dalam bentuk artefak. Jadi di video ini ada dua materi utama. Yang pertama tentang konsep dulu. Jadi data dan informasi tetapi secara konseptual. Dimulai dari posisi data arsitektur di EA itu seperti apa. Kemudian artefak dari data arsitektur itu apa saja. Kemudian nanti saya akan membahas tentang piramida data dan informasi. Yang mungkin ini saya sih berpikir sudah ini sepertinya. Tetapi biasanya mahasiswa suka lupa. Jadi saya coba refresh kembali. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang data arsitektur itu sendiri. Inti dari pembahasan hari ini tentang data arsitektur ya tentang poin nomor 2 ini. Tetapi sebelum menuju kepada activities untuk menghasilkan artefaknya, Anda harus tahu frameworknya apa. Kemudian kita buka nanti frameworknya yang bernama DAMA BOK ya, Data Management Body of Knowledge. Kemudian baru kita bicara activitiesnya sehingga menghasilkan artefak-artefak sebagaimana yang memang dituju dalam pembuatan EA. Oke, kita masuk ya. Semoga tidak pernah lupa juga dengan gambar ini. Sengaja akan saya tampilkan lagi dan lagi. Minggu lalu kita sudah bahas layer paling atas atau layer bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang layer kedua, yakni layer data arsitektur. Kalau kita bergeser ke kanan, di sebelah kanan ada beberapa artefak yang ditampilkan untuk icon saja sebenarnya karena nanti artefaknya lebih banyak dibandingkan yang ada di gambar ini ya. Sama seperti yang kemarin bisnis arsitektur, di sini digambarkan cuma 3. Pada faktanya lebih banyak lagi dibanding 3 ya artefaknya. Nah, di sini ada 3, ada konseptual data diagram, ada logical data diagram, ada physical data model. Saya yakin Anda sudah tahu ketiga-tiganya. Tetapi mungkin kalau disuruh bikin lupa Bu atau nggak pede Bu dan sebagainya. Untuk itulah kemudian nanti akan saya refresh. Next, nah kalau kita bicara implementasi di lapangan dari data arsitektur dalam IDEA, maka dia ada pada posisi yang saya lingkari merah. Jadi ada 6 artefak yang nanti ini minimal ya. Jadi minimal ada 6 artefak menurut IDEA. Kalau dibutuhkan, kita bisa menambahkan artefak lain. Jadi perlu diketahui bahwa IT Blueprint ini sebenarnya customize ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kita membutuhkan lebih lengkap lagi, maka kita bisa tambahkan. Tetapi kalau menurut kita ini terlalu over Bu, saya nggak butuh misalnya data application matrix. It's okay kalau memang dirasa itu terlalu over, tetapi di dalam IDEA ini yang sudah terimplementasi ke-6-6-nya ada. Sehingga kalau kita bicara best practice atau mungkin contoh gitu ya atau benchmark, maka ini sudah
cukup untuk kita rujuk gitu ya. Jadi kalau kita bicara artefak dalam data arsitektur ya 6 ini menurut saya harusnya ada semua. Next, kalau tadi di gambar yang segitiga pertama, di gambar ini maksud saya, ini kan ada conceptual data diagram, ada logical data diagram, sama physical data model. Sebenarnya gimana sih ceritanya tiga-tiganya itu bisa diceritakan lagi ke dalam slide ini. Jadi conceptual data diagram, logical data diagram, dan physical data diagram, kalau kita abstraksikan ke dalam bentuk piramida level model data, maka gambarnya seperti ini, ya. Jadi konseptual itu pemiliknya adalah pemangku kepentingan atau ya si pemilik perusahaan atau si pimpinan organisasi, sehingga targetnya ketika kita memodelkan level data di konseptual ini adalah konsep bisnisnya terlihat, ya. Kemudian kalau kita bicara di level logical, ini kita sudah masuk pada arsitektur datanya. Jadi entitas-entitas datanya, kemudian relationship-nya itu sudah muncul di dalam logical data model. Nah, kalau yang paling bawah ini sudah kerjaan Anda ya, ketika Anda bikin physical data model, bahkan bikin mungkin kelas diagram atau langsung pada database relationship-nya, Anda bicara pada level paling bawah. Nah, enterprise arsitektur karena ini adalah IT blueprint yang pemangku kepentingannya atau stakeholder viewpoint-nya, semoga masih ingat ya di 2 video sebelumnya seingat saya, TOGAF memberitahu kita bahwa pemangku kepentingan terhadap IT blueprint itu bukan hanya database administrator atau programmer di level bawah yang itu ya, di level operasional. Tidak hanya itu. Yang punya kepentingan terhadap IT blueprint itu ada yang dari atas, ya, gambarnya itu yang dulu ada yang di kotak, ada yang dari atas, ada yang dari samping, ada yang dari bawah. Nah, IT blueprint untuk layer data arsitektur itu idealnya membuatkan ketiga-tiganya. Makanya kalau di gambar yang tadi ada 3 artefak yang digambarkan. Kenapa? Karena Pak Romi ingin memberitahu kita bahwa kalau bikin artefak untuk data, jangan hanya membuatkan model di level fisikal saja. Kita harus membuatkan di level logical, kita juga harus membuatkan di level konseptual. Sehingga semua stakeholder dapat menggunakan IT blueprint ini dan memahaminya berdasarkan level pemahaman dia. Kalau misalnya ya, langsung contoh kasus, direktur ya, dia pengen tahu kayak gimana sih gambaran data perusahaannya. Terus Anda kasih tabel-tabel dengan relationship-nya. Yang ada puyeng. Kan itu ada ribuan tabel ya nanti ya. Relationship-nya beliau juga nggak tahu. One to many, many to many, dan sebagainya nggak bakal paham. Yang paham itu kita. Sehingga kita harus bisa membuatkan logical data model, kemudian konseptual data model ke atasnya. Jadi kita jangan hanya berkutat pada level bawah di fisikal saja. Itulah kenapa di awal tadi saya sampaikan bahwa Anda sudah pernah dapat mata kuliah database mulai dari basic sampai advance. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa ternyata penggambaran tentang diagram database itu tidak hanya seperti yang Anda kenal dulu. Begitu. Next, ini ada juga konsep yang harus saya sampaikan. Semoga ini sudah disampaikan ya oleh dosen-dosen di mata kuliah sebelumnya. Kalau sudah, ini saya refresh saja. Jadi betul bahwa dikatakan data is the new oil gitu ya. Atau ada banyak lah istilah-istilah yang mengatakan bahwa saat ini memang data itu di era digital memang luar biasa. Tetapi kalau data saja gitu ya, sebenarnya nggak luar biasa amat gitu ya. Jadi ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kalau data itu dibiarkan berserakan, bertumpuk saja tanpa ditarik konteksnya sehingga menjadi sebuah informasi, maka itu tidak akan berguna juga gitu ya. Jadi data itu akan berserakan seperti biasa, menuhin storage gitu ya. Jadi
Di situ ada gambar, ada sinyal, ada macam-macam namanya data, ada pengukuran, ada angka kan. Kalau kita bicara data biasanya angka. Tanpa dikaitkan ke dalam konteks, dinaikkan ke atas untuk kemudian di organisasi, dilihat secara strukturnya, dikategorikan atau dihitung ulang dan sebagainya, maka dia tidak akan pernah berubah menjadi sebuah informasi. Nah, ternyata informasi saja tidak cukup. Kan kita kadang berpikir, oh sudah tuh informatif, sudah berprestasi lah kita gitu. Nggak gitu juga gitu. Jadi dari informasi ini kita harus memberikan sebuah makna gitu ya, sehingga dia menjadi sebuah knowledge. Nah, knowledge inilah yang dibutuhkan sebenarnya oleh top level management atau pemangku kepentingan, sehingga dia punya ide, dia punya pembelajaran, dia punya gambaran untuk membuat konsep, kemudian dia juga bisa membandingkan mungkin, oh ternyata kalau saya bergerak di bidang ini tahun ini bagus, tahun kemarin juga bagus, tapi karena pandemi ini nggak bagus. Ini saya harus menambahkan sebuah bisnis baru di perusahaan kita sehingga kita bisa survive. Nah, hal-hal seperti itu dibutuhkan. Knowledge ini membutuhkan informasi, gitu ya. Dan informasi tentu disarikan dari data. Jadi kalau kita bicara data, kita tidak hanya bicara tentang data ini error apa enggak penyimpanannya ke database, connect apa enggak, CRUD-nya jalan apa enggak hanya berbicara itu gitu ya. Jadi ya begitu, kalau melihat piramida ini, yang tertinggi adalah sebuah wisdom atau kebijaksanaan. Nah, ini semua dibutuhkan. Kalau dilihat di kanan itu ada sebuah garis warna merah, kuning dan hijau. Jadi ini kaitannya sebenarnya dengan resiko. Jadi kita tahu bahwa biasanya top level management itu berpikir tentang banyak hal untuk secara jangka panjang untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi dia membutuhkan sebuah pijakan untuk memutuskan. Nah, semakin ke atas data itu memang semakin abstrak, tetapi abstraksi itu didapatkan dari proses yang tadi dari bawah saya sebutkan. Jadi abstraksi dari knowledge itu didapatkan dari informasi yang memang diambilkan dari data-data, begitu ya. Jadi ini tidak berdiri sendiri, nggak ada ceritanya orang memutuskan hanya dengan intuisi tanpa berbasiskan data, gitu ya. Jadi tetapi memang kadang-kadang top level management yang nggak lihat data langsung, dia hanya lihat dashboard atau dia hanya lihat report yang itu sudah dalam bentuk information, bukan lagi data. Karena memang mereka nggak butuh lihat data-data, yang butuh mengorganisasi data itu ya kita gitu, yang di level operasional. Nah, ini sebuah konsep yang sudah lama sekali dikenal, gitu ya. Ini kebetulan gambarnya saja yang baru ya, tahun 2019. Sebenarnya konsep ini sendiri sudah lama sekali dikenal dan ya memang orang paham gitu bahwa ternyata begitu. Nah, tetapi ini kemudian sedikit dibantah gitu ya oleh Dhamma BOK, di mana Dhamma BOK ini adalah framework yang kita gunakan. Ketika Dhamma BOK membahas piramida ini, perhatikan di atas itu ya, saya cropkan di sini. Banyak sekali yang mengatakan atau yang membahas tentang relationship antara data dan informasi. Data disebut sebagai raw material of information. Betul kan? Saya tadi bilang seperti itu juga, bahwa data inilah yang terserak tadi menjadi input atau raw material untuk diangkat ke atas menjadi sebuah informasi, sehingga disebut dengan data in context gitu ya. Jadi nyambung ya, ini sebenarnya bukan dari dokumen yang sama, ini saya ambil dari paper yang bawah, yang atas itu dari Dhamma BOK. Nah, dia protes gitu, Dhamma BOK itu protes gitu intinya dalam dokumen dia. Di poin pertama, bullet yang atas dia, it is based on assumption that data simply exist, gitu ya. Dia protes, dia enak aja bilang bahwa data itu mudah sekali untuk didapatkan, kira-kira begitu. Pada faktanya menurut Dhamma BOK gitu ya, Dhamma BOK bilang bahwa itu, saya besarkan biar kelihatan, data does not, gitu ya, dia itu nggak simple loh ketika hadir.
data itu di-create. Siapa yang create? Ya kita yang bikin program kan ya. Kita yang bikin aplikasi, kita yang bikin software, kita yang bikin kan database di awal, kita meng-create. Nah, jadi maksud Dhamma BOK adalah kalau proses creating data ini tidak dilakukan secara baik dan benar, atau mungkin beda platform secara secara signifikan, banyak berbeda jumlahnya, berbeda jenis platformnya, dan itu ternyata tidak bisa saling berkomunikasi, nggak bisa saling connect apinya dan sebagainya, itu kan jadi masalah juga, sehingga ketika ditarik ke atas nggak bisa jadi informasi yang baik gitu loh maksudnya. Jadi Dhamma BOK mau bilang bahwa janganlah mengecilkan makna data gitu. Jadi ya iyalah, karena dia framework untuk data ya. Jadi dia mau bilang bahwa janganlah mengecilkan makna data. Betul bahwa dalam piramida data, informasi, knowledge, dan wisdom, ini biasanya disingkat dengan DIKW. Dalam piramida DIKW dikatakan bahwa memang data itu paling bawah gitu ya. Tetapi Dhamma BOK mengatakan bahwa walaupun paling bawah dan itu dianggap raw material, dia nggak raw material yang harus pasrah gitu. Ini harus di-manage. Kira-kira Dhamma BOK mau bilang seperti itu. Jadi semoga pemahaman ini juga meluruskan ke kita bahwa yang di atas juga nggak boleh terlalu mengecilkan makna data, dan kita yang di bawah sebagai level operator juga tidak melupakan bahwa data ini tidak berhenti pada aplikasi saja. Data ini tidak berhenti pada penyimpanan transaksi saja, sampai membuat report saja, bukan seperti itu. Tetapi data ini dibutuhkan dalam piramida DIKW untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih strategis, baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini kaitannya dengan EA. Kita sudah mulai mengenal sedikit demi sedikit ya framework ini. Di dalam EA insya Allah kita memang sudah clear ya pakai TOGAF. Nah, TOGAF itu sebenarnya memang sudah luas sekali frameworknya, tetapi karena dia fokus pada enterprise arsitektur, maka sebenarnya dia tidak berisi detail untuk hal-hal lain. Misalnya untuk manajemen software ya dia nggak ada gitu. Untuk manajemen layanan IT ya TOGAF nggak punya. Tetapi TOGAF berkomunikasi atau TOGAF membutuhkan framework lain untuk melengkapi dirinya. Nah, sebagaimana saya sebutkan di depan juga, yang kita gunakan dalam penyusunan enterprise arsitektur berbasis TOGAF terkait layer data arsitektur adalah Dhamma BOK. Ini digunakan untuk tata kelola dan arsitektur data. Kayak gimana sih bentuknya ini? Tadi sudah keluar sedikit ya ikonnya. Dhamma BOK ini sebenarnya sepertinya berbayar, karena ketika saya cari di Google tidak mudah saya temukan. Saya sudah dapat Dhamma BOK tetapi dari pelatihannya. Jadi dari pelatihan EA Advance dan Basic diberi referensi ini, dan ketika saya cek memang bawahnya ada tulisan personal copy of gitu. Jadi ada nama orang yang membeli dokumen ini. Jadi sepertinya memang beli, sehingga saya juga tidak akan nge-share ke Anda. Kita fokus isinya saja ya, saya bacakan dari sana, saya ambilkan dari sana, dan kita bahas di mata kuliah kita. Nah, ini adalah isi dari Dhamma BOK yang sudah saya rangkumkan. Jadi kalau kita baca daftar isinya, banyak sekali, lengkap sekali. Total halaman 600 sekian dari buku Dhamma BOK. Nah, terbagi menjadi 17 chapter. Nah, ini adalah chapter-chapternya. Dimulai dari chapter 1 tentang apa sih data management itu. Kemudian bicara tentang ethics. Jadi, ethics dalam menghandle sebuah data. Kemudian bicara tentang data governance di chapter 3. Di chapter 4 bicara tentang data arsitektur. Kemudian chapter 5 bicara data modeling and design. Kemudian chapter 6 storage and operation. Banyak sekali sampai chapter 14 tentang big data and data science. Kemudian tentang chapter 15 itu data management maturity assessment. Jadi ada proses pengukuran juga tentang bagaimana level dari data management sebuah perusahaan. Nah, itu semua lengkap sekali dalam Dhamma BOK mulai chapter 1 sampai chapter 17. Tentu saja ini semua tidak akan saya bahas sampai detail, karena ya kita pakai beberapa bagian saja yang kita butuhkan untuk
membuat data arsitektur. Tetapi Anda harus tahu, itu maksud saya. Jadi kenapa saya capture gambarnya dan saya letakkan chapter-chapternya sehingga Anda tahu paling tidak, oh ternyata untuk bicara data saja banyak sekali yang harus saya ketahui ya. Termasuk ada data quality di chapter 13. Jadi data tidak hanya data, kita harus bicara tentang kualitas data dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita bicara piramida tadi, data ini tidak berhenti pada storage, tidak berhenti pada CRUD, tidak berhenti pada report yang kita hasilkan, entah itu weekly, monthly, dan sebagainya. Tetapi ini digunakan sebagai bagian dari information, digunakan untuk mengambil sebuah knowledge, dan bahkan ini adalah bagian yang dibutuhkan untuk sebuah wisdom. Nah, framework dari Dhamma BOK itu sebenarnya begini. Jadi chapter-chapter yang ada 17 tadi, pembahasannya sebenarnya adalah bagian dari framework utamanya. Jadi Dhamma BOK mengatakan bahwa data governance itu berupa lingkaran seperti ini. Jadi kalau kita bicara data governance itu tata kelola datanya itu dimulai dari mana? Ya dimulai dari data arsitektur, kemudian dimodelkan, storage-nya, security-nya, kemudian integration-nya, kemudian dokumen dan content management-nya, kemudian reference and master datanya, kemudian bicara tentang data warehouse dan business intelligence-nya, termasuk di dalamnya metadata itu kayak gimana, dan kemudian data quality, dan terakhir ya itulah isi dari data arsitektur. Nah, itu data governance, luas ya. Kita nggak akan bahas itulah semuanya, tapi kita butuh ini untuk membuat 6 artefak sebagaimana idea. Ingat ya, tadi di depan ada 6 artefak untuk data arsitektur. Next. Nah, ini ada sebuah konsep yang harus saya sampaikan dan saya dudukkan pada tempatnya tentang data dan IT. Posisi kita kan di IT nih, dan kita bahas data. Ini gambar ini saya ambil dari Dhamma BOK di awal-awal. Jadi halaman-halaman awal di gambar 3 ini masih ya. Dia ngomongin tentang strategic alignment model terkait dengan data. Nah, oke, perhatikan gambar ini dulu. Sebelum saya kasih lingkaran nanti. Perhatikan gambar ini. Ada sebuah panah, semakin kena ke kanan itu adalah urusan kita di sisi IT. Semakin ke kiri itu adalah urusan orang-orang di dunia bisnis, atau si pemilik perusahaan atau organisasi atau apapun namanya, atau corporate lah ya, atau enterprise. Kalau di kita kan bahasanya enterprise arsitektur, maka kita enterprise, sama saja maknanya. Nah, semakin ke kanan itu semakin IT, maka ruang lingkup kita memang di sini. Saya mau mengatakan ke Anda bahwa data di sisi IT itu ternyata dibagi 2 loh. Kalau dulu kita hanya fokus pada data untuk membuat sebuah aplikasi dalam sistem informasi, ya kan? Kita yang bawah kan dulu ya. Jadi kita fokus bikin mulai dari CDM, PDM, itu bikin apa? Sampai bikin database-nya dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk bikin aplikasi kan? Untuk bikin sebuah sistem informasi. Tetapi di Dhamma BOK dia memberikan wawasan ke kita bahwa data itu tidak hanya di level operation. Nah, dulu yang kita lakukan itu level operation, level bawah. Kalau kita tadi fokus pada pita yang atas atau panah yang atas itu IT dan bisnis, ada pita atau panah sebelah kiri, di mana peta dan panah sebelah kiri ini ngomongin semakin ke atas itu semakin ngomongin strategik, semakin ke bawah semakin ngomongin operation. Dulu ya, sebelum di mata kuliah EA, Anda tahunya data, baik mata kuliah di database itu fokusnya ada di bawah. Nah, kita dikasih tahu oleh Dhamma BOK, padahal data itu juga mensupport untuk dilakukan strategi, disebut dengan IT strategi. Kalau kita bikin IT strategi, ada mata kuliahnya seingat saya ya, perencanaan sistem informasi atau IT strategic plan. Nah, IT strategi ini butuh data gitu loh. Jadi jadi kita nggak boleh mindset kita terkungkung gitu ya
pada pembuatan data untuk information system saja. Nggak boleh. Kita harus mulai fokus bahwa oh ternyata pembuatan IT strategi itu juga butuh data gitu loh. Bahwa kemudian setelah kita buat dua-duanya, kemudian kalau ini dibawa ke arah yang lebih kiri, maka itu akan menjadi information, dan information itu dibutuhkan oleh si pemilik bisnis. Tidak hanya information, nanti akan dilanjutkan pada knowledge dan wisdom ya. Nah, itu gambarannya ya. Semoga paham. Jadi makanya saya bilang bahwa sudah pernah loh dapat mata kuliah terkait database, tetapi tidak cukup. Saya harus meletakkan posisi di mana sebenarnya data itu berada. Jadi data dalam database itu di level operasional untuk information system. Tetapi di mata kuliah EA, data ini, data artefak ini tidak hanya untuk pembuatan information system, tetapi juga bicara data untuk IT strategi. Oke. Ini ada gambar lain lagi, lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi gambar 3, ini gambar 4 ya. Ada gambar, ada tulisan lagi ya, ada IT. Oke, saya lingkari lah biar kelihatan. Oh, ternyata dari sisi IT untuk information model ini dia merujuk sebenarnya dari Amsterdam Information Model, tapi dia bahas juga di buku ini. Ternyata dari sisi IT secara arsitektur kita bicara tentang IT Strategy and Governance, IT Architecture Planning, IT Service and Exploitation. Dan ternyata perhatikan yang kiri, ya, itu sebenarnya levelnya dimulai dari operation yang tadi cuma ada dua, pitanya, operation sama strategi. Di sini ditambahin tengah-tengah itu ada yang disebut dengan tactical. Jadi secara taktis itu data juga dibutuhkan gitu ya. Jadi pembuatan data dari sisi IT itu ada 3 level. Ada level strategi, ada level taktik, ada level operation. Nah, ini semua menurut Dhamma BOK, baseline-nya paling bawah itu perhatikan adalah data quality. Jadi kita nggak boleh main-main dengan data ini, karena kualitas data akan mempengaruhi kesuksesan dari information governance. Nah, oke. Sekarang kita fokus langsung pada aktivitas. Nah, apa saja sih aktivitas dalam data arsitektur itu? Ini slide saya ambil dari punya Pak Romi. Jadi ada 9 langkah atau 9 aktivitas yang harus dilakukan dalam pembuatan data arsitektur. Dimulai dari 1, menentukan prinsip-prinsip data. Artefaknya disebut dengan data principle. Perhatikan tabel ini ya, ada sebuah langkah yang nggak ada artefaknya, tetapi tetap harus dilakukan, gitu. Karena ini dibutuhkan untuk langkah berikutnya, gitu. Walaupun tidak menghasilkan artefak, tetapi hasilnya akan dibutuhkan untuk langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas setelahnya. Di sini artefaknya disebutkan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah metode dan referensinya. Perhatikan untuk aktivitas nomor 1. Ketika kita mau melakukan penentuan prinsip, maka metodenya adalah 1, studi literatur. Ya, kita baca literatur terkait data, entah itu yang kita bawa sebagai framework atau literatur yang ada di dalam organisasi itu sendiri, atau mungkin peraturan yang mengatur, peraturan yang yang mengikat gitu ya, perusahaan tersebut pasti ada kan. Nah, itu juga harus kita lihat, kita baca. Tidak hanya sampai di sana, kita harus melakukan diskusi karena mereka adalah si pemilik atau mereka adalah stakeholder. Jadi untuk aktivitas 1 metodenya itu. Aktivitas kedua yaitu transfer pengetahuan informasi. Metodenya studi literatur, studi lapangan, diskusi. Nah, referensi adalah data mart. Kemudian yang ketiga, identifikasi seluruh data. Artefaknya ini data diagram namanya. Kemudian metodenya studi literatur, diskusi. Referensinya adalah proses bisnis yang sudah dibuat di fase sebelumnya. Ya, di bisnis arsitektur kita sudah bikin proses bisnis, sehingga kita harus ngecek dalam proses bisnis yang berjalan, data-datanya sudah tercatat semua atau belum.
kita cek satu persatu referensinya nanti dalam proses bisnis. Oh, ini butuh data ini, butuh data itu, dan sebagainya. Kemudian kita hasilkanlah artefaknya berupa data diagram. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi hubungan entitas dan antar fungsi. Artefaknya adalah konseptual data diagram. Referensinya masih proses bisnis. Aktivitas kelima adalah identifikasi model data logical. Artefaknya disebut dengan logical data diagram. Metodenya juga diskusi. Kemudian preferensinya selain proses bisnis juga industri standar data model. Nah, lanjut ke aktivitas keenam, matriks. Jadi ada matriks yang harus dibuat. Nanti saya tunjukkan contohnya seperti apa di slide selanjutnya. Artefaknya adalah data entity atau business function matrix. Referensinya masih proses bisnis. Itulah kenapa saya menekankan di pertemuan kemarin, proses bisnis inilah dasar dari semuanya. Untuk pembuatan artefak-artefak selanjutnya, proses bisnis ini adalah core of the core gitu bahasanya ya. Jadi harus benar-benar dibuat secara rigid dan harus mengcapture semua proses bisnis existing di lapangan. Karena kalau ada sebuah proses bisnis terlewat, maka otomatis penggambaran datanya juga terlewat. Ya karena nggak digambarkan di situ. Padahal kita ketika membuatkan data arsitektur merujuknya ke sana kan begitu. Perhatikan di sini sampai level 7 matriksnya untuk keterkaitan antara data dan aplikasi juga dari proses bisnis. Metodenya yang untuk matriks sudah studi literatur, tapi kemudian di sini ada pembaruan solution konsep diagram. Ini ada solution konsep diagram update, nama artefaknya, kemudian metodenya diskusi. Referensinya ada KPI atau Key Performance Indicator dan IT Blueprint. Jadi IT Blueprintnya di sini bukan hanya proses bisnis. Jadi IT Blueprint yang sudah dari atas, bisnis canvas model, kemudian value chain diagram ya kan. Anda harus punya bayangan lah ya IT Blueprintnya itu kayak gimana ya, kayak IDEA itulah di atas arsitektur vision gitu ya, dimulai dari atas, kemudian BDAT, itu semua adalah IT Blueprint. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas dalam pembuatan data arsitektur. Jadi ada banyak diskusi, perhatikan kalau di tengah ya. Yang metodenya itu banyak diskusi. Itulah kenapa seorang arsitek enterprise itu harus mampu untuk berkomunikasi secara efektif. Ya iya, ngapain? Soalnya kita mendiskusikan ini bersama mereka. Kan kita nggak boleh pakai ilmu penerawangan gitu ya ketika membuatkan artefak-artefak tersebut. Oke, sehingga ini adalah 6 yang saya katakan, ada 6 artefak yang harus ada menurut versi IDEA. Definisinya bisa dibaca ya. Jadi apa sih data principle, itu definisinya ada di sana. Ini langsung aja di slide-slide berikutnya, ini adalah contoh-contoh dari artefak yang dimaksud oleh Pak Romi di dalam IDEA. Jadi 6-6-nya akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Oke, ini adalah contoh dari data principle. Jadi kalau kita klik di dashboard IDEA, apa data prinsipalnya, maka ini akan muncul. Dimulai dari keamanan, tidak ada duplikasi atau redundansi, kemudian data harus valid dan data harus dapat dianalisis. Ini adalah data prinsipal yang ditentukan. Tidak hanya 4 sebenarnya, ada banyak data prinsipal lagi yang sebenarnya bisa dipilih. Jadi ini kan kebetulan yang ditampilkan cuma 4 karena dianggap ini yang paling sesuai dengan ruh perusahaan atau organisasi. Tetapi kita bisa memilih yang lain, ada 6 yang lain ya. Jadi ini adalah lengkapnya. Kalau data prinsipal itu ada 6. Ya, kita bisa memasukkan ini ke dalam dashboard IDEA kalau memang ini menurut kita masuk gitu di sana gitu ya. Atau ini make sense untuk dijadikan prinsip data di organisasi yang sedang kita buatkan EA-nya. Jadi free, kita mau memasukkan apa di sini. Nah, ini adalah contoh konseptual data diagram. Jadi ternyata di situ ada data untuk visi misi dan strategi menghasilkan data pengelolaan produk dan jasa menghasilkan apa dan sebagainya. Jadi ini kalau dalam pembuatan software kita taunya data flow diagram gitu ya, data yang mengalir ketika aplikasi itu dibuat. Tetapi tadi data flow diagram
posisinya adalah posisi kanan bawah pojok operasional saja. Kalau ini adalah konseptual data diagram, data mengalir di enterprise. Beda ya, beda level. Ini level atas banget. Jadi ini ngomongin data, semua data dalam organisasi. Bukan hanya data transaksi di DFD. Kalau di DFD kita bicara data transaksi. Oke, ini adalah gambar dari konseptual data diagram. Dari data ini, menghasilkan ini, alurnya seperti itu. Nah, ini ada contoh untuk bawah juga ada pendukung ya. Ada data untuk human capital, ada data untuk sumber daya keuangan dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk data akuisisi, pembangunan, dan pengelolaan aset. Ketika ini di breakdown, oh ternyata di level 2 dari data akuisisi, pengembangan, dan pengelolaan aset itu dibagi-bagi lagi. Ada data akuisisi aset, ada data pembangunan aset, ada data aset produktif. Data aset produktif ini juga bisa dibagi lagi, dilihat gitu ya secara konseptualnya. Kayak gimana sih aset produktif itu? Oh ternyata kayak begitu loh datanya itu mengalirnya. Datanya itu memiliki apa saja, baru kemudian menghasilkan hijau. Jadi ini semua kita gambarkan ya. Jadi ternyata sampai muncul, oh jadi datanya bernama data rencana pemeliharaan aset, data pengelolaan keamanan, data pemeliharaan aset, dan sebagainya, itu hijau-hijau ya. Jadi itu adalah secara konseptual. Ini masih lagi bisa dipecah. Oh ternyata data untuk work order gitu ya. Di level 4-nya kalau dikonekkan langsung sama bisnis prosesnya, perhatikan yang di bawah ada BPMN-nya itu ya, yang bawah gambarnya. Nah, data work order itu ternyata langsung bisa dikaitkan di sini. Oh, oke. Data work order itu berhubungan dengan bisnis proses nomor 10.3.3. Pemiliknya adalah supervisor senior untuk PLTU, PLTG. Nah, jadi kelihatan siapa aktornya dan hubungannya dengan proses bisnis yang mana. Inilah yang disebut dengan integrated multidimensional. Jadi BPMN itu berintegrasi dengan datanya. Ketahuan, oh ternyata proses bisnisnya itu membutuhkan data ini. Langsung semua terlihat di sini. Oke, terlihat semua garisnya di situ. Ini ya seperti itu kira-kira gambarnya. Dan ini barulah level 5-nya berupa physical data diagram. Kalau ini sudah biasa ya. Jadi ada one to many to many, dan sebagainya. Disinilah muncul kemudian physical data diagram. Tetapi ini bukan physical data diagram dari sebuah aplikasi. Ini adalah physical data diagram dari sebuah IT blueprint. Ya, jadi levelnya bukan level aplikasi saja, tapi ini sebuah level untuk enterprise. Oke, ini metodologi penyusunan model datanya seperti ini. Jadi ada data untuk proses bisnis, kemudian seperti itu garis-garisnya harus dihubungkan. Oh ternyata ini mendukung untuk data ini. Data ini terkait dengan proses bisnis yang ini. Ini semua digambarkan secara clear dengan garis putus-putus untuk menunjukkan koneksi antara data dengan bisnis proses ya. Ini adalah konseptual data diagram. Jadi yang tadi dari gambar-gambar ketika ini mengalir. Nah, kemudian kayak gimana sih konseptualnya, hubungannya dengan yang mana? Ini semua digambarkan dalam garis-garis. Kemudian ini adalah deskripsi terminologinya. Jadi mungkin orang nggak ngerti gitu kan, sehingga orang harus dikasih tahu. Oh kalau cuman garis saja seperti ini itu namanya association. Kalau garis ada panahnya seperti yang baris kedua disebut dengan directed association. Apa maknanya? Di sini ada description-nya. Kan orang nggak semuanya, stakeholder-nya bukan semua orang IT loh ya. Jadi makanya dibuatkan seperti ini. Kemudian ada generalization. Apa itu generalization? Dijelaskan di description-nya. Kemudian ada aggregation. Nah, tadi yang muncul beberapa kali ya, notasi ini muncul beberapa kali. Kok tapi bolong ya, itu namanya aggregation. Tapi kalau ada isinya hitam, itu masuk pada relation yang paling bawah, yaitu composition. Nah,
Ini harus dimunculkan, dan ini ada dalam IT blueprint-nya. Jadi dimunculkan di artefaknya sehingga orang nggak kebingungan. Ini artefak yang lain. Nah, artefaknya seperti ini ya. Ini adalah artefak untuk data arsitektur. Jadi, oke, ini semua harus ada ya. Ini jelas nggak ngarang kan? Tadi aktivitiesnya kan sudah jelas ya, ada diskusi-diskusi panjang sehingga menghasilkan ini semua. Ini contoh-contoh yang sudah diimplementasikan di dalam IDEA. Selain itu ada juga data entity. Kita harus memberikan juga ID ya untuk data katalog sehingga bisa ditrace dengan mudah. Oh, ternyata untuk D001 itu adalah data katalog untuk absensi pegawai. Kemudian D002 untuk agenda, D003 untuk anggaran dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar rapih dan rigid untuk IT blueprint-nya bisa ditrace. Nah, ini adalah konsep terakhir yang harus saya sampaikan tentang data arsitektur, tentang RACI atau RACI. Kenapa ini harus disampaikan? Karena ini kaitannya dengan matriks. RACI chart, kalau yang sudah ngambil IT governance itu sudah pasti familiar. RACI singkatan dari R responsible, A accountable, C consulted, dan I inform. Jadi ini adalah terminologi untuk bicara tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap apa? Data. Kalau dalam konteks ini data. Tapi kalau dalam konteks IT governance ya terhadap prosesnya. Nah, siapa yang memiliki akuntabilitas atau otoritas? Kemudian siapa yang bertindak sebagai orang yang memberikan konsultasi atau masukan, itu namanya consulted. Kemudian siapa yang menerima informasi? Ya, informasi itu yang atas dia dapat info kan mereka dari data-data kita. Itu namanya inform. Nah, matriks ini kita perlukan bentuknya seperti ini sehingga berdasarkan entitas data yang tadi kita kasih kode D001, D002 tadi ya sudah ada kodenya. Berdasarkan entitas-entitas tersebut kemudian kita matrikskan. Entitas itu siapa sih yang butuh? Nah, butuhnya juga dikategorikan. Oh, butuh semua loh ternyata untuk absensi pegawai. Jadi entitas-entitas fungsi bisnis yang atas itu mereka butuh semua, tetapi butuhnya beda. Ada yang butuh sebagai yang memang bertanggung jawab gitu ya, atau responsible kayak agenda. Itu yang bertanggung jawab, yang kuning itu adalah bagian pengelola data, itu R. Tapi untuk yang baris absensi ternyata yang accountable, si pemilik yang otoritas gitu ya, itu adalah pengelolaan kesekretariatan sama penyelenggaraan pengawasan, itu A, accountable. Tetapi yang lain adalah consulted. Sedangkan untuk agenda, perhatikan fungsi bisnis yang atas tadi itu ketika bicara tentang agenda itu lainnya hanya inform, dikasih info-info aja. Inform itu ya. Tetapi yang responsible hanya satu, yaitu pengelolaan data. Sedangkan untuk kesekretariatan itu consulted. Karena terkait dengan ruangan, kemudian konsumsi mungkin dan sebagainya. Sehingga mereka harus ditanya untuk konsultasinya. Nah, ini semua jadi di mapping matriksnya, jadi ketahuan. Kalau ada aset misalnya hilang, siapa yang bertanggung jawab? Kita trace di sini. Oh, ternyata untuk aset yang bertanggung jawab adalah bagian pengelolaan data, kawasan, Puspitek, dan Diklat. Itu mereka yang bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang itu dimiliki sebagai bagian dari tanggung jawab, tetapi ada juga yang itu hanya consulted atau hanya yang inform saja. Itu adalah matriks RACI. Ini adalah lanjutan lagi untuk matriks RACI, tetapi di sini sudah dilanjutkan dengan CRUD. Perhatikan di situ ya. Jadi ada entitas data, kemudian ada aplikasi. Kalau yang ini bicaranya fungsi ya. Jadi fungsi bisnis ini mungkin jabatannya gitu ya kasarannya. Maka kalau ini kita bicara tentang aplikasinya. Tadi RACI dilanjutkan lagi dengan CRUD. Kok bisa? Ya, karena ini langsung bicara tentang entitas data, mulai dari anggaran, laporan, perencanaan, dan sebagainya. Ini masuknya dalam aplikasi apa? Kan dalam sebuah organisasi atau enterprise sudah punya aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, aplikasi itu ngambil gitu ya
atau dia bisa cuman read aja, jadi maksudnya cuman read, atau dia bisa update, atau bahkan dia bisa delete gitu ya. Nah itu entitas data dikaitkan dengan aplikasinya, sehingga di sini muncul, oh kalau cuman read aja ya sudah, berarti dia cuma look up gitu ya. Tetapi kalau dia bisa sampai update dan delete, maka dia harus dikasih fasilitas itu. Jadi ada tombol-tombol update delete-nya. Nah, ini adalah matriks CRUD, ini rasanya sudah biasa sekali ya, sudah hafal lah apa itu CRUD. Jadi C itu adalah create, R to read, kemudian U to update, kemudian D adalah delete. Itu semua adalah hal-hal yang harus ada dalam artefak data arsitektur. Jadi ini kalau dilanjutkan lagi di tempat yang lain, ada CRUD yang seperti ini bentuknya, ada yang cuman R untuk satu, yang lainnya CRUD lengkap, yang lainnya tidak berkomunikasi gitu ya. Jadi ini semua adalah gambaran dari entitas data dikaitkan dengan aplikasi, dan juga tadi entitas data dikaitkan dengan pemangku kepentingannya. Nah, sampai di sini insya Allah paham ya. Kalau tidak paham nanti kita lanjutkan pada sesi Zoom untuk tanya jawab, karena ini sudah videonya panjang sekali, sudah 46 menit. Semoga bermanfaat dan bisa diulang-ulang. Kalau misalnya ada yang tadi Bu Yunus jelasin apa ya gitu, silakan diulang-ulang untuk kelas pagi maupun kelas siang. Dan kalau ada pertanyaan dan pernyataan, silakan dimasukkan di classroom. Oh iya, sekedar informasi, hari ini nanti saya akan membuatkan kuis ya, untuk mencoba merefresh pemahaman Anda dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 hari ini, sebelum kita nanti insya Allah UTS di pertemuan ke-8. Jadi siapkan hari ini untuk refresh lagi materi-materi, mungkin bisa nyetel lagi video-video yang sebelum-sebelumnya mungkin lupa, untuk mencoba mengerjakan kuis nanti. Kuisnya saya setting waktunya singkat sekali sehingga Anda tidak sempat untuk replay video pada saat mengerjakan kuis. Jadi silakan kalau mau replay video sebelum kuis berlangsung, karena kuisnya nggak lama ya, kuisnya paling cuma 30 menit nanti waktunya. Oke, itu dari saya. Sampai ketemu nanti via Zoom meeting. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.